Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani dan yang sabdanya mau kita pahami lebih baik dan yang mau kita hayati dalam hidup kita setiap hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adityala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Kamis tanggal 12 November 2020. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, dan kitalah yang harus menghadirkan kerajaan Allah itu. Saudara dan saudariku seiman, soal menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari, sebenarnya itu adalah salah satu tugas pokok atau tugas utama dari orang-orang Kristiani, dari mereka yang percaya pada Tuhan. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah itu, yang menandakan bahwa iman kita itu adalah iman yang hidup dan bukan iman yang mati. Saudara dan saudariku seiman, sering kita mendengarkan bahwa orang mulai meramalkan soal kedatangan dari kerajaan Allah itu, soal kedatangan dari anak manusia. Orang meramalkan saat itu, saat ini, dan kesemuanya itu sebenarnya adalah salah satu kesalahkaprahan hemat saya. Karena apa yang terjadi, bahwa apa yang diramalkan itu soal kedatangan kerajaan Allah itu tidak terjadi. Karena memang seperti dikatakan dalam kitab suci, soal kedatangan kerajaan Allah itu, soal kedatangan anak manusia untuk kedua kalinya, tidak ada seorang pun yang tahu soal itu. Saudara dan saudariku seiman, terus bagaimana dengan kenyataan soal kedatangan kerajaan Allah, soal kedatangan anak manusia itu? Saudara dan saudariku, soal kedatangan kerajaan Allah itu sebenarnya sudah terjadi pada saat kita hidup sekarang ini. Kerajaan Allah itu harusnya hadir setiap hari dalam hidup kita. Siapa yang harus menghadirkan kerajaan Allah itu? Ya kita-kita ini, kita yang beriman pada Tuhan ini. Karena saudara dan saudariku, kalau kita percaya pada ramalan-ramalan, pada pikiran-pikiran, interpretasi-interpretasi tentang kedatangan kerajaan Allah itu, kesemuanya itu sering membuat kita kemudian ketakutan, berada dalam kecemasan, sehingga iman itu kemudian terpenjara, tidak menjadi satu iman yang hidup. Karena itu, buanglah hemat saya hal-hal yang seperti itu. Kita ini harus menghadirkan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu harus nampak sekarang dalam hidup kita setiap hari bersama dengan orang lain. Bagaimana iman kita itu menjadi hidup dalam sikap hidup Kristiani kita setiap hari. Saudara dan saudariku, dalam bacaan Injil, Yesus katakan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Sekali lagi saudara dan saudariku seiman, Yesus dengan ini mau mengatakan bahwa hal yang paling penting, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah itu, terutama dalam situasi penderita. Ingat, Yesus sendiri, dia menghadirkan kerajaan Allah, dan itu juga nampak dalam penderitaannya, bahkan dalam kematiannya di kayu salib. Dan dengan itu dia menyelamatkan, kerajaan Allah itu menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saudariku seiman, terus bagaimana kita hadirkan kerajaan Allah itu agar benar-benar nyata dalam hidup kita? Hiduplah dalam kasih, hiduplah mengasihi, hiduplah mengampuni dan memaafkan, hiduplah berpikir yang baik dan positif, hiduplah selalu dalam damai, hiduplah dalam pengorbanan, hiduplah penuh penyerahan kepada Allah. Saudara dan saudariku, apa yang baru saja saya katakan ini
adalah cara bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita berjuang terus. Berjuang menghadirkan kerajaan Allah sungguh di tengah-tengah kehidupan kita, dan tidak hanya berbicara saja. Kita mencoba dengan jatuh bangun kita, dengan kemanusiaan kita. Kita jatuh bangun menghadirkan kerajaan Allah itu. Kita tidak pernah menyerah. Karena saudara dan saudariku, sebagai murid-murid Tuhan selama hidup kita di dunia ini, janganlah pernah kita menyerah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dengan menghadirkan kerajaan Allah, semua orang boleh mengalami siapa Allah itu, Allah yang penuh cinta dan kasih itu. Dan kiranya damai senantiasa dari Allah boleh tinggal atas kita semua, dan kita boleh mengalami surga ketika kita juga masih berada di dunia ini. Saudara dan saudariku, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk rahmat iman, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang boleh kami alami dalam hidup kami di dunia ini. Bantulah kami terus untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kami, agar semua orang boleh merasakan Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh kerahiman, Engkau Allah yang pemaaf dan pengampun. Tolonglah kami selalu dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan besertamu. Kita sekalian semua yang kita sayangi, kita kasih, usaha kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.